Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Jika kalian memiliki data numerik yang berupa banyak sekali angka pada worksheet Microsoft Excel kalian, maka sebaiknya gunakanlah grafik untuk membuat angka-angka tersebut terlihat lebih masuk akal. Excel menyediakan berbagai macam jenis grafik yang dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain itu, Excel juga menyediakan cukup banyak alat untuk membantu dalam memanipulasi data, di mana hal ini sangat membantu dalam pembuatan grafik. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat kalian lakukan untuk membuat grafik dalam Excel. Sebelum membuat grafik, yang harus disiapkan pertama kali adalah data. Kalian dapat memasukkannya secara manual. Dalam Microsoft Excel, terdapat cukup banyak tipe grafik yang dapat kalian gunakan. Namun, yang paling umum digunakan adalah grafik kolom atau column chart, grafik batang atau bar chart, grafik garis atau line chart, dan grafik lingkaran atau pie chart. Kalian dapat membuat semua grafik-grafik ini dalam Excel. Nah, yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat grafik kolom atau column chart. Grafik kolom adalah jenis grafik di mana tinggi akan menunjukkan nilai yang telah ditetapkan. Grafik ini cocok digunakan untuk membandingkan data di mana kalian memiliki banyak kategori dalam satu variabel. Grafik kolom merupakan jenis grafik yang paling sering digunakan. Selain itu, banyak orang yang menyebut grafik jenis ini sebagai grafik batang vertikal atau vertical bar chart. Langkah yang diperlukan untuk membuat grafik kolom dalam Excel adalah: yang pertama, blok data atau tabel yang telah kalian masukkan tadi. Setelah itu, silakan masuk ke menu insert yang terletak pada bagian atas. Kemudian kalian akan menemukan bagian yang bernama charts. Di bagian ini terdapat berbagai jenis chart yang dapat kalian gunakan. Berikutnya, silakan klik pada icon di kiri atas yang bergambar grafik kolom. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan. Untuk membuat grafik kolom, maka pilih tipe kolom di bagian 2D kolom atau 3D kolom. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dalam Excel terdapat 7 tipe grafik yang dapat kalian gunakan. Tipe yang pertama adalah tipe clustered seperti ini, di mana tipe seperti ini digunakan jika kalian butuh untuk membandingkan berbagai data sejenis dalam satu item. Tipe yang kedua adalah tipe stacked column. Tipe ini mirip dengan clustered column chart, tapi di stacked column chart ini semua datanya disajikan dalam satu kolom seperti ini, sehingga kita bisa melihat jumlah totalnya, tetapi tetap dapat melihat komposisi perbandingan dalam satu kolom. Model grafik kolom yang berikutnya adalah model 100% stacked column. Tipe grafik ini adalah jenis grafik Excel yang dimaksudkan untuk menunjukkan persentase relatif dari beberapa seri data dalam kolom bertumpuk, di mana total kumulatif kolom bertumpuk selalu sama dengan 100%. Tipe berikutnya adalah 3D clustered column. 3D cluster column ini menampilkan data-data dalam bentuk cluster seperti tipe yang pertama tadi, hanya saja perbedaannya adalah tipe yang ini menyajikan data dalam tampilan desain 3 dimensi. Begitupun juga dengan tipe 3D stacked column yang menampilkan data dalam bentuk stacked dalam tampilan 3 dimensi. Kemudian tipe berikutnya adalah 3D 100% stacked column yang menampilkan data-data dalam 100% stacked dalam tampilan 3 dimensi seperti ini. Dan yang terakhir adalah tipe 3D column. Nah, tipe ini merupakan grafik kolom biasa, hanya saja bentuknya adalah 3 dimensi. Berikutnya yang akan kita buat adalah grafik batang atau bar chart. Grafik batang adalah jenis grafik di mana tiap kategori diwakili oleh sebuah persegi panjang, di mana panjangnya akan menunjukkan nilai yang telah ditetapkan.
Perbedaan utamanya dibandingkan grafik kolom adalah grafik batang menunjukkan data secara horizontal. Selain itu, beberapa orang menyebut grafik jenis ini sebagai grafik batang horizontal atau horizontal bar chart. Langkah yang diperlukan untuk membuat grafik batang dalam Excel adalah yang pertama, seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian, pada menu Insert, kalian akan menemukan submenu Charts. Nah, silakan klik pada icon di kiri atas yang bergambar grafik batang. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan di bagian 2D bar atau 3D bar. Misalnya kita pilih ini. Dalam Excel, terdapat 6 tipe grafik batang yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah tipe cluster bar yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada tipe stacked bar. Yang ketiga adalah tipe 100% stacked bar. Yang keempat adalah tipe 3D cluster bar. Yang kelima adalah 3D stacked bar. Dan yang terakhir adalah 3D 100% stacked bar. Grafik yang akan kita buat berikutnya adalah grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran adalah grafik yang menunjukkan data secara melingkar, di mana terdapat irisan yang menunjukkan proporsi nilai atau kuantitas dari data yang dimiliki. Dalam grafik lingkaran, panjang busur tiap irisan menunjukkan nilai pada data. Biasanya, grafik ini digunakan untuk membandingkan persentase dari keseluruhan data. Oleh karena itu, grafik jenis ini juga disebut sebagai grafik persentase. Langkah untuk membuat grafik lingkaran adalah yang pertama, seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian, pada submenu Charts di menu Insert, silakan klik pada icon di kiri bawah yang bergambar grafik lingkaran. Kemudian, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan di bagian 2D pie, 3D pie, atau DAF-NUT. Misalnya kita pilih model yang ini. Dalam Excel, tipe grafik lingkaran yang dapat kalian gunakan ada beberapa macam. Yang pertama adalah tipe pie. Tipe ini merupakan bentuk dasar dari grafik lingkaran yang kalian bisa pilih untuk menunjukkan proporsi keseluruhan data seperti ini. Yang kedua adalah tipe pie of pie. Tipe ini juga menunjukkan proporsi keseluruhan. Namun kelebihan dari tipe grafik ini adalah mengambil beberapa nilai dari grafik lingkaran pertama dan menyerotnya pada grafik lingkaran yang kedua untuk membuat persentasenya menjadi lebih mudah dibaca. Seperti pada gambar ini, data yang nilainya 30% disorot ke grafik kedua untuk menjelaskan proporsi nilai dari 30% ini. Tipe yang berikutnya adalah tipe bar of pie. Tipe grafik ini hampir sama dengan tipe pie of pie, hanya saja nilai dari grafik lingkaran pertama diambil dan diperlihatkan proporsionalnya dalam bentuk bar. Tipe berikutnya adalah tipe 3D pie. Tipe ini memiliki fungsi yang sama dengan bentuk yang pertama tadi. Namun, pada tipe ini, grafik dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Yang terakhir adalah tipe DAF-NUT atau dalam versi bahasa Indonesianya adalah grafik donat yang biasa juga digunakan sebagai pengganti diagram lingkaran atau pie chart. Berikutnya adalah membuat grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah jenis grafik yang menunjukkan informasi dengan titik yang terletak sesuai dengan data yang dimasukkan. Titik-titik ini kemudian akan dihubungkan dengan garis lurus. Nah, grafik ini sering digunakan untuk menunjukkan data yang berubah-ubah seiring waktu. Garis yang menghubungkan tiap titik dapat menunjukkan naik turunnya nilai dalam selang waktu. Langkah untuk membuat grafik garis dalam Excel adalah blok atau seleksi data atau tabel yang ingin kalian jadikan grafik. Kemudian, pada submenu Charts di menu Insert, silakan klik pada icon di kiri tengah yang bergambar grafik garis. Setelah itu, silakan pilih tipe grafik yang ingin kalian gunakan. Tipe grafik garis yang dapat kalian gunakan di Excel adalah yang pertama, tipe line.
Tipe ini merupakan model dasar yang biasanya digunakan untuk menampilkan tren atau data dari waktu ke waktu, misalnya tahun, bulan, dan hari, atau untuk menampilkan kategori seperti ini. Tipe berikutnya adalah tipe Stacked Line. Ini merupakan tipe grafik garis yang menampilkan bagaimana bagian dari keseluruhan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah tipe 100% Stacked Line. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan kontribusi persentase ke seluruh waktu atau kategori, atau untuk memperlihatkan perubahan pada persentase setiap perubahan nilai dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah tipe Line with Markers. Tipe file ini mirip dengan tipe line pertama tadi, hanya saja yang menjadi perbedaan sekaligus keunggulan dari tipe ini adalah grafik ini menampilkan titik-titik data seperti ini. Begitupun juga dengan tipe berikutnya, yang mana tipe grafik ini mirip dengan Stacked Line, hanya saja tipe ini memiliki titik data. Hal yang sama berlaku pada tipe 100% Stacked Line with Markers. Tipe yang terakhir adalah tipe 3D Line, yang juga mirip dengan tipe file line yang pertama, hanya saja ini ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Tiap pembuatan grafik dalam Excel, kalian pasti akan menemukan 3 icon seperti ini di sebelah kanan atas grafik yang baru saja kalian buat. Icon yang pertama adalah Chart Element. Ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi elemen yang terdapat dalam grafik yang kalian buat. Yang kedua adalah icon Chart Styles, di mana kalian dapat mengubah styles atau skema warna grafik yang kalian buat. Terdapat banyak macam style dan skema warna yang tersedia dalam Excel yang dapat digunakan pada grafik kalian. Icon yang ketiga adalah Chart Filters. Ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang ingin ditampilkan atau disembunyikan dalam grafik yang telah kalian buat. Saya kira cukup itu saja dulu untuk pengenalan dan cara membuat grafik dalam Excel. Jika kalian memiliki pertanyaan atau tanggapan tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Demikian, see you next video dan Assalamualaikum.